sedikit bercerita di Sumeneb itu. Nah ini untuk teman-teman yang barusan diresmikan BMT-nya. Di Sumeneb itu ada BMT yang luar biasa yang diinisiasi oleh MWC, Pak. MWC NU Kecamatan Gapura di Sumeneb. Itu luar biasa, Pak. Kantor MWC NU dan BMT-nya itu, kalau tidak salah ya, itu ada 6 lantai, Pak. Jadi satu-satunya bangunan tinggi di Gapura di Sumeneb, di tengah kampung terpencil itu, ya punya MWC NU dengan BMT. Itu harus ditiru di sini. Dan mereka punya toko serba ada yang kurang lebih besarnya ya seperti areal ini. Apapun ada di situ. Dan total aset dari BMT-nya mereka ini kurang lebih sekarang ini totalnya, kalau saya tidak salah, itu 130 miliar. Dan mereka juga sudah punya dana abadi kurang lebih sekitar 81 miliar. Ini MWC NU. Dan bangunan mewah, pokoknya mewah. Dan semua kalangan Nahdien, anggota MWC NU yang ada di situ, itu betul-betul berdaya secara ekonomi. Saya lihat, saya kan masuk ke kampung-kampungnya mereka, ke rumah-rumah mereka. Ini saya tidak mengukur dari sini sebenarnya tingkat kesejahteraan orang. Tapi saya lihat hampir semua rumah dari kalangan Nahdien di sana itu ada mobilnya. Dan usaha itu guyup, betul-betul hidup di situ karena permodalan dari BMT ini. Bahkan mereka juga hampir semua MWC NU di sana itu katanya, saya juga nggak tahu, sudah pernah umroh, setidaknya sudah pernah umroh dari BMT ini. Itu keren sekali. Nah ini bisa kalau ada, ini mohon maaf para kiai, kalau ada yang mau studi komparasi ke sana, itu BMT MWC NU Kecamatan Gapura Sumeneb itu sudah, kalau tidak salah 6 tahun berturut-turut menjadi juara 1 nasional untuk Baitul Mal wa Tamwil itu seluruh Indonesia nomor 1. Bahkan ya direkturnya ini, aduh saya lupa namanya, tapi saya ada nomor kontaknya. Ya bersama Pak Jokowi, bersama Menteri Pemberdayaan Ekonomi dan sebagainya, Menko udah ada semua penghargaannya itu. Luar biasa itu. Bahkan pernah direkturnya ini mau dibajak oleh Bank Jatim kalau tidak salah untuk menjadi pengurusnya Bank Jatim. Dilirik oleh gubernur mau ditarik, tapi MWC NU Gapura tidak terima. Akhirnya direkturnya ini memilih tetap mengelola BMT di Kecamatan Gapura. Karena menurut dia ini adalah perjuangan untuk NU. NU yang mengikat dia, padahal iming-iming gajinya pasti jauh lebih besar. Pasti, tapi dia tetap mengabdikan dirinya di MWC NU Kecamatan Gapura. Luar biasa. Itu kalau ada yang mau studi komparasi nanti, mohon maaf Pak Kiai, nanti saya kasih, saya berikan nomor telepon direktur utamanya. Dulu di Afghanistan, Bapak Ibu sekalian, orang-orang seperti kita ini meremehkan Taliban. Dulu meremehkan Taliban karena Taliban itu dianggap orang kampung, orang gunung yang tidak mungkin bisa menguasai negara ini. Udahlah, itu orang primitif, orang kampung, orang gunung yang tidak mungkin akan menguasai negara ini. Selalu begitu dulu orang-orang di Afghanistan, di Kabul. Perlahan-lahan mereka merangkak, yang istilahnya crawling revolution, revolusi merangkak. Mereka menguasai 1 distrik, 2 distrik, 3 distrik, hingga akhirnya distrik itu betul-betul mendekat ke Kabul, ke ibu kota Kabul. Dan ketika ibu kota Kabul dikuasai oleh Taliban, orang-orang seperti kita hanya bisa mencari bandara, Pak, untuk kabur dari tanah kelahirannya sendiri. Hari ini Afghanistan betul-betul dikuasai oleh Taliban, sehingga apa? Semua orang tidak boleh bebas berekspresi,
Tidak boleh semuanya perempuan-perempuan ini harus bercadar, bahkan matanya pun harus ditutup oleh kelambu seperti jaring-jaring itu yang namanya burqa. Kalau melanggar itu, tahu nggak apa yang dilakukan oleh Taliban? Hidungnya disobek, Pak, Bapak Ibu sekalian. Hukumannya adalah hidungnya yang disobek. Dan apa yang terjadi hari ini, saya mohon maaf, saya bisa ceritakan sedikit. Orang di sana hari ini jumlah yang tangannya buntung itu sudah semakin meningkat. Sama seperti Sudan pertama kali menggunakan hukum hudud pada tahun 83 dan kemudian menjadikan Sudan sebagai negara dengan penghasil pengemis bertangan buntung terbesar di dunia. Karena nyolong dipotong tangan kanan, nyolong dipotong tangan kiri, nyolong lagi dipotong kakinya, nyolong lagi potong kaki kirinya, nyolong lagi, dirajam sampai mati. Nah, persoalannya kalau Bapak Ibu sekalian pernah naik haji atau umroh, di pinggiran Misfalah atau Jiyad atau Jarwal itu ada orang pengemis bertangan buntung yang berjejer di pinggir jalan. Itu orang Sudan semua. Di Afrika Selatan, Pak, saya pernah ke Durban. Itu kan negara Afrika Selatan ini negaranya bukan negara muslim, tapi pengemisnya dari Sudan semua, Pak, bertangan buntung semua. Ini adalah pencuri-pencuri yang pernah dipotong tangannya. Nah, Taliban hari ini memberlakukan hal yang sama, sehingga apa? Orang-orang tingkat produktivitas kerjanya sekarang sudah tidak ada lagi. Supir truk yang tadinya menjadi supir truk karena didakwa mencuri muatannya lalu dipotong tangannya, nggak bisa jadi supir lagi. Akhirnya jadi pengangguran dan memilih jadi pengemis. Nah, itu yang terjadi, Pak. Makanya Sayyidina Umar itu pernah mengampuni pencuri onta yang kelaparan, itu gara-gara itu. Kalau orang kelaparan kemudian diberlakukan dengan hukum yang ketat, kata Sayyidina Umar, maka seluruh negara ini nanti akan tangannya buntung semua. Karena kita semua lagi kelaparan pada zaman pandemi Taun Amwas. Nah, berbagai diskresi-diskresi inilah kemudian yang menjadi rujukan mengapa hari ini kita tidak menggunakan hukum hudud. Bahaya, Pak. Coba bayangin, pasti di satu kecamatan seperti Wonodadi pernah ada orang yang mencuri, pasti. Kalau kita menggunakan hukum hudud, udah buntung semua, Pak, tangannya. Terus siapa yang menghidupin? Kerja nggak bisa, tangan dua-duanya buntung misalnya. Sementara residivis itu kan melakukan kejahatan lebih dari sekali. Bisa jadi tangannya buntung, kakinya buntung, terus kita suruh dia jadi pengemis. Nggak bisa, Pak. Hukum agama itu adalah hukum yang lentur, apalagi hal-hal yang bersifat mutaghayyirat. Bisa dirumuskan ulang kok. Ini dikatakan oleh Kiai Ma'ruf Amin dalam Satu Abad NU. Nah, inilah kemudian yang menjadi rujukan kita. Kita harus bergerak. Saya insya Allah hadir tapi tidak bisa hari ini. Nanti di lain waktu saya hadir ke Blitar Selatan, insya Allah. Itu buat saya menantang. Daerah-daerah merah itu menantang. Karena begini, dulu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an berhasil menyadarkan orang Khawarij sebanyak 6.000 lewat diskusi. Kita tidak bisa hanya menyuarakan begini saja. Kalau mereka diajak rembukan diskusi, kita bantah-bantahan di situ, maka timbul kesadaran-kesadaran kognitif. Abdullah ibnu Abbas dalam satu kali pertemuan pernah menyadarkan 6.000 orang Khawarij. Dan ketika Abdullah ibnu Abbas ingin datang lagi, dihalangi oleh pimpinan Khawarij, nggak usah, nanti anak buah saya habis semua, sadar semua. Nah, ini ceritanya. Makanya kita buat forum dengan mereka, bentuk halakoh, kalau perlu yang merah-merah hadirkan. Tapi jangan ajak debat saya dengan dalil. Soal dalil ini nggak ada habisnya sampai kiamat. Yang pakai kunut dan yang nggak pakai kunut semua punya dalil. Nggak perlu kita berdebat soal dalil. Kita membangun rasionalitas berpikir, tapi tetap tidak keluar dari pemikiran-pemikiran agama. Karena ad-dinul akli, beragama juga harus berakal. Kalau nggak berakal, nanti kita jadi Tuhan kecil. Kerjanya hanya mengkafir-kafirkan orang NU, maulidan bid'ah kafir, orang NU ziarah kubur, penyembah kuburan. Nah, ini orang-orang Wahabi itu kerjanya gitu. Padahal Arab Saudi sendiri sudah ingin memisahkan diri dari Wahabi, sampai hari kemerdekaannya dirubah. Yaumit Taksis, hari kemerdekaan Saudi itu dirubah, Pak. Dulunya bukan 22 Februari, tapi dirubah hari ini. Kenapa?
pemerintah Arab Saudi ingin memutus mitos politiknya dengan Wahabi. Mengapa yang dirubah? Coba bayangin, satu negara mengubah 17 Agustusnya coba. Saking pentingnya dia. 17 Agustusnya dirubah. Artinya apa? Saudi sendiri sudah gerah dengan Wahabi sehingga hari kemerdekaannya pun dirubah. Yang tadinya hari kemerdekaan Saudi itu merujuk kepada pertemuan keluarga Ibnu Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahab, hari ini dimundurkan lagi kepada kejadian tahun 1727 ketika keluarga Ibnu Saud ingin memerdekakan diri dari Kekaisaran Utsmani. Bukan ketika bertemu dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Artinya apa? Pemerintah Saudi ingin memutus mitos politik masa depannya dengan Wahabi. Kata Muhammad bin Salman, kalau Saudi terus hidup dengan paham Wahabisme, maka Saudi akan menjadi negara paling primitif di dunia. Nah ini, hari ini penganut Wahabi di Indonesia ingin menjadikan kita semua seperti Saudi masa lalu. Orang Saudi hari ini ingin menjadikan seperti Indonesia. Kebalik-kebalik. Nah ini makin jadi semua. Alhamdulillah kemarin ada Ustadz Hanan At-Taqi yang berbaiat kepada NU. Alhamdulillah. Ini saya tidak menganggap ini bagian dari politisasi, karena Ustadz Hanan At-Taqi bukan politisi. Artinya memang dari kesadaran bahwa ternyata Nahdlatul Ulama ini betul-betul berjuang untuk maslahat dalam kedamaian dan kemanusiaan. Ustadz Hanan At-Taqi alhamdulillah dibaiat oleh Kiai Marzuki Mustamar, dan kemudian dia menyatakan ke belakang ini akan menyuarakan berbagai ajaran dari ulama-ulama NU. Alhamdulillah pada akhirnya akan semua menjadi NU. Kalau orang yang mau berpikir secara rasional. Begitu ya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat. Pak Kiai, nanti BMT Gapura di Sumeneb itu bisa dijadikan sebagai studi komparasi. Luar biasa. Kalau ini saya bukan ngecap, saya menyaksikan sendiri, saya mengisi halaqah sendiri di sana, dan saya berkeliling ke kantornya dan juga melihat cash flow dan ditunjukkan cash flow neraca, balance sheet-nya dan sebagainya. Sehat luar biasa. Itu keren. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhiran sekali lagi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.